Dengar baik-baik, anxiety itu nyata. Tapi kalau setiap masalah kamu jadikan alasan, kalau setiap tanggung jawab kamu hindari, kalau setiap nasihat kamu anggap serangan, itu bukan lagi soal cemas, itu soal kedewasaan. Dan kalau kamu terus membiarkannya, kamu akan hancur pelan-pelan. Sobat Ruhi, pernah nggak sih kamu capek banget sama seseorang, tapi kamu seperti merasa nggak punya hak untuk marah? Karena dia sering bilang dia lagi anxiety, dia lagi overthinking, dia lagi nggak kuat, nggak baik-baik saja. Kamu berusaha ngerti, kamu berusaha sabar, kamu berusaha jadi tempat paling aman buat dia. Tapi makin lama, kamu yang justru merasa sendirian. Dan kamu mulai bertanya dalam hati, aku jahat nggak sih kalau aku capek? Jawabannya, enggak, kamu nggak jahat. Kamu cuma manusia. Apa itu anxiety sebenarnya? Anxiety bukan sekadar takut biasa. Anxiety adalah rasa cemas yang berlebihan dan terus-menerus. Bahkan ketika ancamannya belum tentu nyata. Orang dengan anxiety sering merasa seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Seolah-olah mereka tidak pernah cukup baik. Seolah-olah dunia terlalu berbahaya untuk dihadapi. Jantung bisa berdebar tanpa sebab jelas. Pikiran tidak bisa diam. Hal kecil terasa seperti ancaman besar. Dan itu melelahkan. Sangat melelahkan. Kita luruskan dulu. Anxiety atau rasa cemas itu nyata. Overthinking itu nyata, ketakutan itu nyata, tapi tidak semua perilaku bisa terus dimaklumi atas nama aku lagi cemas. Karena ada perbedaan antara orang yang berjuang melawan cemasnya dan orang yang menjadikan cemasnya tameng untuk tidak berubah, bersifat denial, menolak atau menyangkal kenyataan. Dan itu dua hal yang sangat berbeda. Lalu apa itu denial? Denial adalah penolakan terhadap kenyataan, bukan karena tidak tahu, tapi karena terlalu takut untuk mengakui. Contohnya, ketika seseorang jelas butuh bantuan profesional, tapi bilang, aku baik-baik aja kok. Ketika dia terus mengulang pola yang sama, tapi menyalahkan keadaan atau orang lain. Denial itu seperti dinding pelindung. Masalahnya, dinding itu juga menghalangi perubahan. Orang yang denial bukan karena bodoh. Biasanya mereka takut. Takut kalau mengakui kenyataan berarti harus berubah. Takut kalau menerima kebenaran berarti harus bertanggung jawab. Jadi yang mereka lakukan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau menyangkal semuanya. Dan kalau kamu terlalu sering jadi tempat mereka bersandar, kamu bisa ikut tenggelam. Dan ketika anxiety bertemu denial, disinilah kamu mulai kelelahan. Karena kamu menghadapi seseorang yang cemas terus-menerus, tapi menolak mengubah apapun, takut gagal, tapi tidak mau mencoba, merasa dunia kejam, tapi menolak introspeksi. Dan kamu ada di tengah-tengahnya. Kamu jadi penenang, kamu jadi peredam emosi, kamu jadi penanggung beban. Tapi siapa yang menenangkan kamu? Kamu boleh peduli, kamu boleh membantu, kamu boleh mendengarkan. Tapi kamu tidak wajib menyelamatkan semua orang. Kalau setiap hari kamu harus menjaga mood mereka, menghindari topik tertentu, menahan kata-kata agar tidak memicu kecemasan mereka, itu bukan hubungan sehat. Itu kamu berjalan di atas pecahan kaca. Dan lama-lama, kamu yang berdarah. Banyak orang berpikir, kalau aku sabar terus, dia akan berubah. Tidak selalu. Karena perubahan hanya terjadi kalau orang itu mau melihat dirinya sendiri. Kamu tidak bisa memaksa orang keluar dari denial kalau mereka masih nyaman bersembunyi di dalamnya. Dan semakin kamu memaksa, semakin kamu dianggap musuh.
Jadi, harus gimana? Ini bukan soal menjauh, ini soal batas. Belajar mengatakan, aku peduli, tapi aku tidak bisa terus jadi tempat pelampiasan. Belajar mengatakan, aku mau bantu, tapi kamu juga harus mau dibantu. Dan yang paling penting, berhenti merasa bersalah ketika kamu menjaga kewarasanmu sendiri. Buat kamu yang memiliki kecemasan berlebihan, kalau kamu merasa dunia selalu salah, kalau setiap orang yang menasihati kamu dianggap menyerang, kalau setiap kritik kamu anggap tidak memahami kamu, coba berhenti sebentar. Tanya diri sendiri, apa benar semua orang salah? Atau aku yang belum siap menerima kenyataan? Karena terus hidup dalam denial tidak akan membuat hidup lebih aman, hanya membuatmu stagnan. Menghadapi orang dengan anxiety berlebihan ini memang sangat melelahkan. Tapi menjadi orang yang menolak, bertumbuh juga menyedihkan. Kita semua punya luka, kita semua punya ketakutan. Tapi luka bukan alasan untuk melukai orang lain, dan kecemasan bukan alasan untuk menolak bertanggung jawab. Kalau kamu sedang menghadapi orang seperti itu, ingat ini, kamu boleh peduli, tapi kamu juga harus melindungi dirimu. Karena hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling sabar, tapi tentang dua orang yang sama-sama mau bertumbuh.